Halo semua, balik lagi di channel Tukang Coding. Jadi di video kali ini kita akan membuat halaman login untuk website toko online kita nantinya. Jadi kurang lebih untuk tampilan loginnya seperti ini. Simple dan mudah kita buat. Nanti link desain ini akan saya letakkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai codingannya. Jadi sebelum memulai codingannya, kita harus membuka dokumentasinya si Bootstrap terlebih dahulu. Getbootstrap.com. Kemudian kita masuk ke dokumentasi Bootstrap. Kita ke Introduction. Kita pilih Start a Template. Karena kita membuat website ini menggunakan Bootstrap. Kita paste, kemudian kita save. Oh sorry, sebelumnya kita sudah membuat file index.html di folder pack. Kita dapat menggunakan ini untuk membuat sebuah tampilan login kita. Kita pastikan di sini saja tadi yang get started-nya tadi. Kita pastikan di sini. Kemudian di title kita ubah menjadi toko online misalnya. Lalu kita save, kita coba buka di browser. Oke, seperti ini berarti Bootstrap kita sudah berhasil kita install di project kita. Langkah selanjutnya, kita akan membuat sebuah container form. Jadi di body, sebelumnya ini kita hapus saja, biar nggak terlalu banyak, karena itu nggak dipakai juga. Ini juga boleh kita hapus. Di body kita tambahkan sebuah div dengan nama container. Oke. Kemudian di dalam div ini nantinya kita isikan sebuah form. Untuk mempermudah, kita cari form di Bootstrap. Kita gunakan form yang telah disediakan Bootstrap. Kita masuk ke form, kemudian overview. Kita pilih yang paling simple aja, sesuai dengan desain kita. Contohnya ini. Ini boleh kita pakai, kita copy aja. Kemudian kita pastekan di index HTML. Coba kita rapikan dikit. Kita save. Lalu kita buka di browser. Oke. Ini udah muncul form yang kita gunakan dari Bootstrap. Selanjutnya tinggal kita modifikasi sedikit aja. Kita sesuaikan dengan desain kita. Di atasnya ada header masuk. Header masuk. Tulisan masuk gitu. Kita bisa buat itu di sini. Contohnya di form, kemudian kita buat H3 contohnya, masuk. Coba kita save dulu, dan kita lihat di browser. Oke, sudah ada kan? Masuk. Kemudian, kita akan membuat ini, container untuk form yang warna abu-abu ini. Caranya gampang, caranya kita tinggal tambahkan aja di tag form ini sebuah kelas dengan nama contohnya form container. Nah, setelah itu kita masuk ke file CSS yang sebelumnya sudah kita buat. Ini akan kita gunakan untuk membuat CSS manual kita. Oke. Sebelumnya kita harus ini dulu import sebuah font karena desain kita fontnya ini akan kita ubah. Di sini kita akan menggunakan font namanya Poppins. Jadi kita import dulu font dari Google Font. Caranya seperti ini, buka Google Font, kemudian pilih font yang ingin kita gunakan untuk project kita. Contohnya di sini saya menggunakan font Poppin.
Nah, di sini banyak modelnya kan jenisnya, ada yang tebal, ada yang italik, ada yang tipis. Kita pilih aja mana yang mau kita pakai. Di sini saya pakai aja semuanya, biar nanti nggak susah-susah lagi mau nambah-nambah gitu. Pakai semuanya, pilih semuanya, select semuanya kan. Kemudian di sebelah kanan ini ada link dan import. Karena kita ingin modifikasi di CSS, jadi kita pilih yang import. Lalu kita copy yang ini aja nih. Ini kita copy, terus pastekan di sini. Oke, otomatis ini sudah berhasil digunakan nantinya. Selanjutnya, kita styling dulu untuk bagian bodinya. Di sini body saya hanya menggunakan background color-nya aja. Background color-nya itu F6, F7, FB. Oke, kita save. Coba kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Oke, udah cantik. Lanjut, kita akan membuat sebuah ininya. Kontainernya tadi kan. Kita buat kontainernya. Kita buat di home container. Kita panggil kelas home container. Home container. Dan mulai kita styling. Di sini posisinya kita buat absolute. Kemudian topnya kita buat 50%. Left-nya kita buat 50%. Kemudian transform. Kita buat transform. Translate-nya min 50%. Min 50%. Kemudian kita buat border. Border radiusnya 15 pixel. Lalu box shadow-nya kita buat 3 pixel. 3 pixel. 10 pixel. 0 pixel. 0, 0, 0. Oke. Coba kita save. Apakah ada perubahan? Oh, belum ada perubahan. Kita lupa ngelingkan ini file CSS kita di index.html. Kita hubungkan dulu, cari filenya di folder CSS, kemudian nama filenya style.css. Kita save, kita lihat lagi apakah sudah berubah. Oke, dia sudah berubah, berada di tengah. Oke. Selanjutnya kita atur padding antara tulisan dan kontainernya. Kita tambahkan saja di sini padding. Padding misalnya 30 pixel. Kita save, kita lihat sudah jadi. Sepertinya kita harus menambahkan ini lebar dan tingginya. Lebarnya contohnya kita buat 400 pixel dengan tingginya misalnya 450 pixel. Oke, sudah cantik lah seperti ini. Kita lanjut untuk merapikan tulisannya dan teks-teks inputnya, home inputnya. Ini email kita ganti dengan email aja, nggak usah pakai address. Kemudian yang ini kita hapus karena sudah nggak dipakai lagi. Password biarkan saja. Check me out ini kita buang. Kita save coba dulu. Kemudian, oke, sudah seperti ini. Lalu kita masukkan button ini dalam sebuah div. Ini, kemudian div-nya kita kasih kelas dengan nama degreed. Seperti ini. Oke, agar tombolnya lebarnya mengikuti input formnya.
Selanjutnya di bawah form input password ada ini, ada tulisan lupa password. Di sini kan kita buat aja div, kemudian span, tulis lupa password. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Oke, sudah ada. Kemudian di bawah button juga ada sebuah tulisan. Apa tadi tulisannya ya? Belum punya akun daftar. Oke, kita buat juga belum punya akun daftar. Belum punya akun daftar. Oh ya, ini lupa password nantinya kan kita bisa klik. Jadi kita tidak menggunakan span, tapi kita menggunakan tag A. Kita masukkan dulu, kemudian di sini baru kita tuliskan lupa password. Oke. Ini juga di daftar nanti akan kita buat bisa diklik. Kita buat tag A saja, kemudian daftarnya kita taruh di dalam tag A ini. Kita copy, kita paste, kita save, lalu kita lihat. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan merubah jenis hurufnya. Ini kan masih standar. Kita akan merubah menjadi Poppins dan size hurufnya. Di sini yang akan kita rubah yaitu ini. Email, password, lupa password, submit, sama belum punya akun. Jadi kita beri dia sebuah kelas dengan nama text form. Seperti ini. Kita copy, masukkan di sini. Lupa password juga kita beri sebuah kelas dengan nama text form. Submit juga sama text form. Lalu di span juga kita buat sebuah kelas dengan nama text form. Di daftar juga kita buat kelas dengan nama text form. Lalu coba, belum, kita styling dulu ya. Kita styling, text formnya mau kita apain? Di sini akan kita gunakan font family-nya. Ini kita cara gunainnya kan tadi kita sudah import font Poppin-nya. Terus cara gunainnya kita masuk ke Google Font tadi, di bawahnya ada nih kan CSS rule. Ini. Nah, ini yang kita kopikan. Kita gunakan di CSS kita. Dan kita paste. Oke, kita save. Apakah dia sudah berubah? Tuh, dia sudah berubah. Sudah berubah seperti yang kita harapkan Poppin. Tapi yang masuk ini belum berubah karena belum kita setting. Kita belum memberikan sebuah styling. Kita kasih aja di sini kelas namanya teks judul. Nah, kemudian kita styling juga teks judul. Kan seperti ini. Kemudian ini kita kopikan aja. Oke. Di sini kita save. Kita lihat lagi. Apakah dia berubah? Tuh, dia sudah berubah. Oke. Lalu kita akan ngatur besar kecil hurufnya. Jadi untuk text form ini kita buat font size-nya 14 pixel aja. Kita save. Coba kita lihat. Oke, sudah seperti ini. Udah beres. Untuk warnanya, oh ya, font color-nya juga kita harus setting. Font color-nya di sini saya menggunakan warna ini. 2D, 2D, 2D. Kita copy juga untuk yang di teks judul. Lalu kita refresh. Oke, nggak ada perubahan karena emang warnanya hitam. Tuh. Kemudian kita akan mengatur padding antar elemen. Nah, antara masuk dan form email kan kita beri padding.
Di sini, untuk yang masuk ini kita akan berikan dia sebuah kelas dari Bootstrap yaitu MB atau bisa dibilang margin bottom value-nya 1 sampai 5. Di sini coba kita kasih value 4, margin bottom 4 gitu kan. Lalu kita lihat, oke, ada dia jarak kan atau kurang lebar. Kita kasih 5. Oke, sudah ada jarak. Lalu untuk yang ini, yang tulisan lupa password ini akan kita agak dempetin ke atas. Kalau di hasil kita kan dia jaraknya masih jauh. Jadi kita coba akan dempetin, caranya seperti ini. Di lupa password ini kita kasih style, kemudian margin topnya kita buat minus 10 pixel. Biar dia maksa buat naik ke atas. Kemudian coba kita save, refresh. Oke, otomatis dia bakal naik ke atas. Kalau kurang dempet bisa kita tambah misalnya 13 pixel. Tuh, sudah seperti ini. Kemudian di desain dia rata kanan. Dia mepet sebelah kanan. Jadi akan kita coba untuk ratakan sebelah kanan. Kita buat di sini sebuah kelas dengan nama text and. Ini merupakan salah satu kelas yang disediakan Bootstrap agar elemen itu atau teks itu rata kanan. Tuh, otomatis dia rata kanan. Lalu antara lupa password dan tombol submit ini akan kita berikan ini jarak juga. Jadi kita letakkan di sini saja. Misalnya margin top 3 gitu. Kita refresh. Oke, udah ada jarak gitu. Atau kurang besar, kita tambah misal 5 seperti itu kan. Oke, seperti ini kan sudah ada jarak yang cukup lebar. Oke, selanjutnya antara tombol submit, oh ini submit ini kita ganti aja dengan masuk gitu. Sesuai dengan desain kita kan, desain kita kan masuk, otomatis dia juga harus masuk. Kemudian jarak antara belum punya akun sama tombolnya kita juga kasih. Contohnya margin kelas dulu, margin topnya misalnya 1 gitu atau 2 lah contohnya. Oke kan? Atau 1 lah, 1 karena mungkin terlalu jauh jaraknya. Oke, 1 kan. Mungkin seperti ini udah bagus. Selanjutnya kita akan menghilangkan ini garis bawah sama warna saat kita arahkan mouse ke tulisannya ini. Ini kan warna biru. Nanti akan kita jadikan dia warna hitam tapi tebal gitu. Caranya gampang. Caranya kita buat dulu sebuah kelas di ini, di lupa password ini kita buat kelas, contohnya kelas text cover seperti itu. Karena nanti yang daftar juga saya akan buat seperti itu, seperti lupa password. Ini yang daftar ini kita buat juga kelas text cover. Jadi nanti daftar sama lupa password ini jika kita arahkan pointer kita, mouse kita akan berubah warnanya hitam tapi tebal gitu. Jadi kita styling aja di sini. Kita masukkan tadi kelasnya. Tuh, text cover. Kemudian kita setting dulu. Kita hilangkan dulu ininya, garis bawahnya. Text decoration-nya none. Oke, coba kita save. Kita refresh. Oke, udah hilang dia. Tapi dia masih biru kalau diklik, kalau diarahin. Kemudian ini copy aja. Copy. Kita buat dia hover. Waktu dia hover,
teks dekorasinya hilang. Lalu colornya jadi warna ini, warna hitam ini. Dan font weight-nya kita buat tebal. Kita bisa lihat ini ketebalan yang sudah kita pilih tadi kan. Ada 100, 200, 300, 600. Kita di sini coba pakai yang 500 saja. Kalau udah kita save, lalu kita lihat ada berubah. Tapi pas kita arahkan mouse kita, dia berubah. Tuh. Walaupun kurang tebal tapi dia berubah. Hitam. Kita bisa nambah ketebalannya. Contohnya 600. Tuh, sudah berubah. Oke kan? Sudah berubah. Sepertinya yang masuk ini kita tambahkan aja lagi yuk. Margin bottomnya 3. Berarti margin topnya kita buat 2, 2, 2 gitu. Oke, biar agak ada jaraknya agak tinggi gitu. Selanjutnya kita akan mengubah styling pada tombol masuk ini. Kita coba aja ini tambahkan atau kita ganti btn outline primary. Oke, seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke, nah dia lebih cantik ya. Waktu diarahkan mouse baru dia berubah jadi warna biru. Selanjutnya kita akan memberikan dia placeholder. Di formnya kita di input formnya kita berikan dia placeholder di sebelah sini. Oke. Masukkan email. Di password juga. Oh sorry, ini masukkan password. Ini masukkan email. Kita lihat. Oke, sudah muncul placeholdernya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat tombol input. Form inputnya memiliki border radius. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Tentunya kita akan membuat untuk button dulu. Kita panggil aja kelas btn. btn border radius 10 pixel. Coba kita lihat. Oke, dia udah agak membulat. Kemudian untuk yang ini, yang input formnya kita buat juga. Kita panggil kelas ini form control. Kita panggil kelas form control. Kemudian kita berikan border radius 10 pixel juga. Save, kita lihat hasilnya. Oke, dia sudah agak melengkung. Sampai di sini sudah hampir selesai. Kita lihat lagi desain kita. Udah semua. Tinggal kita membuat sebuah icon. Oke. Gimana cara membuat icon? Kita masuk ke Bootstrap. Kita lihat lagi form. Kita masuk ke input group. Kita cari yang dia menggunakan icon gitu di mana. Nah, ini kan. Dia pakai icon add ini. Kita bisa ganti nanti icon ini menjadi icon password, icon email. Kita copy aja dulu yang ini kan. Copy yang ini. Copy yang ini aja kan. Copy tambah div 1. Kita letakkan di sini. Di bawah label ini kita letak. Bawah label kita letakkan. Kita pastekan sini kan. Oke, kemudian kita tambahkan satu div di sini. Oke, seperti ini. Dan dulu dikit. Kita save kan. Coba kita lihat. Otomatis dia akan membuat sebuah icon. Tuh, muncullah sebuah icon.
copy aja lagi ke sini di bawah label ini. Kemudian di bawah input ini kita tambahkan satu div. Oke, kita rapikan dulu dikit. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, terus kita akan mengganti icon ini menjadi icon yang kita inginkan. Kita bisa menggunakan font awesome. Masuk aja ke websitenya fontawesome.com. Kemudian kita pilih contohnya email. Icon kita yang mau kita gunakan contohnya email. Kita pilih mana email yang cocok buat kita. Nah, contohnya kita pakai yang ini kan. Kita klik aja. Kita klik. Kita tunggu. Nah, di sini kita copy yang ini. Yang ini. Varva ini kita copy. Lalu kita letakkan di sini. Yang add ini kita ganti. Oke, seperti ini. Kita save. Coba kita lihat. Oh, dia belum berubah. Karena kita belum memasukkan ini sama seperti ini, CSS ini. Kita harus import dulu dia ke dalam file index kita. Jadi kita harus download dulu filenya ini kan. File awesome-nya ini kita harus download dulu. Download dulu. Pilih yang ini, free for web. Oke. Kita arahkan ke folder project kita. Ini di website online kan. Kita save aja. Kita download. Oke, sudah selesai. Lalu kita buka. Nah, di sini ini kita ekstrak aja. Ini hasil yang download tadi, kita ekstrak aja di sini. Sabar. Kemudian namanya kita ubah aja. Namanya seperti ini. Ini kita hapus saja karena nggak dipakai. Lalu nanti yang akan kita gunakan ini file CSS all.min.css ini yang akan kita gunakan. Oke. Jadi kita import dia ke file index kita. Kita linkkan masuk ke folder awesome, font awesome, font, lalu masuk ke folder apa tadi ya? Folder CSS, masuk ke all main CSS. Kita save, coba kita lihat hasilnya. Oke, dia sudah berubah, tapi saya salah naruh. Harusnya ini di atas, bukan di bawah. Oh iya, harusnya di atas. Jadi ini kita cut aja, letakkan di sini. Oke, lalu kita cari lagi icon password. Contohnya kita akan menggunakan yang ini, yang ini. Oke, lalu kita copy yang ini. Ini kita copy, kita pastekan di sini. Ini kita paste. Kita save, kita lihat hasilnya. Oke, sudah muncul. Semua sudah seperti yang ada di desain. Oh ya, sepertinya ada yang kurang. Ini untuk form input, dia sudah memiliki border radius di sebelah kanan, tapi yang di sebelah kiri dia belum memiliki border radius. Jadi kita akan membuat border radius di sebelah kiri dari form inputnya. Kita panggil yang ini input group text. Kemudian kita buat stylenya di sini. Lalu border radius
Tadi 10 pixel, 10 pixel. Kita save, kita lihat hasilnya. Oke, dia sudah memiliki border. Jadi sampai sini pembuatan halaman login kita sudah selesai. Kita selanjutnya akan membuat halaman daftar atau register. Halaman daftar atau register nanti akan kita lanjut di video selanjutnya. Jadi untuk video ini cukup sampai di sini. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.